Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan kembali merenungkan lebih jauh tentang menyambut kedatangan Kristus yang membawa kemenangan abadi. Bagian firman Tuhan yang akan membantu kita memahami lebih jauh tentang topik ini terambil dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Natal dan Tahun Baru telah berlalu, dan kita kembali berhadapan dengan realita yang dinamakan dunia. Dunia dengan segala tekanannya, godaan untuk kompromi, kecemasan akan ekonomi, nilai-nilai yang bertentangan dengan firman Tuhan, hingga rasa putus asa. Seringkali kita merasa kecil dan lemah menghadapi sistem dunia yang begitu besar dan kuat. Kita bertanya, bagaimana mungkin saya yang adalah orang biasa ini bisa bertahan apalagi menang? Kabar baiknya, Rasul Yohanes memberikan rahasia kemenangan yang tidak bergantung pada seberapa banyak uang kita atau seberapa kuat otot kita. Ayat ini memuat dua kebenaran yang mendasar. Yang pertama yaitu identitas baru yang berasal dari kalimat semua yang lahir dari Allah. Menyatakan bahwa kemenangan dimulai dari identitas. Saat kita menerima Yesus, seperti yang saat kita rayakan di Natal, kita mengalami sebuah kelahiran baru. Kita bukan lagi sekedar warga dunia, tetapi sebagai anak-anak Allah. Anak seorang raja tidak mungkin dikalahkan oleh hamba-hamba kejahatan. Yang kedua adalah senjata kemenangan, yaitu iman kita, bukan senjata dalam dunia ini. Senjata kemenangan kita bukanlah bumi tempat kita berpijak atau senjata asli yang kita pegang, dikarenakan dunia dan beserta isinya ini melawan Allah, seperti keserakahan, kebencian, hawa nafsu. Cara mengalahkannya hanya dengan iman. Iman di sini bukan sekedar yakin pasti bisa atau seperti semacam sugesti diri, tetapi juga kepercayaan penuh bahwa Yesus adalah anak Allah, seperti yang dicantumkan pada ayat 5. Karena Yesus sudah mengalahkan dunia, maka kita yang percaya kepadanya otomatis juga terseret masuk ke dalam kemenangannya. Iman adalah tangan yang mengambil kemenangan yang sudah Yesus sediakan bagi kita. Oleh sebab itu, saat dunia menawarkan jalan pintas yang berdosa, seperti korupsi atau kebohongan, iman berkata, "Tidak, Bapakku di surga sanggup memeliharaku tanpa aku harus mencuri. Aku percaya terhadap janjinya yang lebih dari tawaran dunia." Itulah yang dikatakan sebagai kemenangan. Saat dunia menekan dengan ketakutan dan kekhawatiran, iman berkata, "Mataku tidak melihat jalan keluar, tetapi hatiku percaya pada Yesus yang memegang kendali." Saat kita tetap tenang di tengah badai dikarenakan percaya terhadap Tuhan, kita sedang mengalahkan dunia. Jangan menunggu situasi berubah baru kita beriman. Tetapi berimanlah, maka kita akan memiliki kekuatan untuk mengubah situasi atau bertahan untuk melewatinya. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama, apakah ada area dalam hidup kita, seperti pekerjaan, hubungan, atau kebiasaan, di mana kita merasa kalah oleh tekanan dunia? Apakah iman kita aktif bekerja melawan tekanan itu? Ataukah kita cenderung pasrah mengikuti arus kehidupan dan dunia? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena melalui Yesus Kristus, kami telah dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Terima kasih karena status itu memberi kami kemenangan.
Tuhan, ketika dunia di sekitar kami menekan dengan standar-standarnya yang berat, bangkitkanlah iman kami. Ajar kami untuk tidak melihat besarnya masalah, tetapi melihat besarnya Tuhan yang kami sembah. Jadikan iman kami sebagai perisai yang memadamkan panah api si jahat. Dan biarlah hidup kami menjadi bukti bahwa Engkau telah mengalahkan dunia. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan.